Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gusti Sugiarto dari NPM 2461010002. Di sini saya akan membahas jurnal yang telah saya baca dari pembimbing akademik, yaitu berjudul Histografi Perjuangan Pasukan Siliwangi pada Masa Revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama, pada bagian latar belakang, setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di sini Belanda merasa bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak sah baginya, karena pada saat menyerahnya Jepang kepada sekutu, diisi perjanjian tersebut, Jepang harus mengembalikan wilayah jajahannya kepada penjajah sebelumnya, seperti halnya wilayah Indonesia yang dijajah oleh Belanda akan dikembalikan kepada Belanda kembali. Belanda yang memiliki alasan tersebut berniat untuk menjajah kembali Indonesia, dan Indonesia yang melihat kesempatan ini adalah kesempatan emas untuk merdekakan diri dari bangsa lain, maka Indonesia pun akan melawan kepada penjajah tersebut. Sehingga dinamakanlah pertempuran-pertempuran dengan nama Masa Revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Pihak Indonesia yang hanya menggunakan bekas senjata dari pasukan Jepang yang telah usang harus melawan pasukan Belanda yang bersenjata canggih dan lengkap dari bantuan Amerika Serikat yang disalahgunakan. Tentu saja Indonesia akan mudah dikalahkan dengan senjata canggih yang digunakan oleh Belanda tersebut. Dari sinilah Indonesia menggunakan metode gerilya, yaitu perang yang dilakukan secara cepat, mendadak, tepat sasaran, melakukan sabotase kepada logistik perang musuh. Ini juga pemerintah Indonesia membentuk sebuah pasukan yang bernama Pasukan Siliwangi. Nah, Pasukan Siliwangi ini dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1946 dengan bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia dari ancaman internal maupun eksternal. Lalu bagian pertanyaan riset, yaitu bagaimana perjuangan Pasukan Siliwangi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman internal maupun eksternal. Setelah terjadinya beberapa pertempuran antara Indonesia melawan Belanda, di sini pihak Indonesia dan Belanda pun sepakat mengadakan gencatan senjata pertama. Gencatan tersebut dinamakan Perjanjian Lingkerjati, yang dimana isi perjanjian tersebut adalah Belanda mengakui wilayah Indonesia yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Tetapi tak lama setelah itu, Belanda malah membatalkan perjanjian tersebut dengan menyerang pasukan Indonesia yang dalam serangan tersebut dinamakan agresi militer Belanda pertama. Pada agresi tersebut, Belanda memiliki tujuan untuk menguasai wilayah Indonesia yang penting dari bidang politik maupun ekonomi. Seperti Belanda menguasai wilayah Jawa Barat yang dianggap penting bagi ekonominya, sedangkan Belanda juga menguasai kota Jakarta yang penting bagi politiknya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode sejarah, yaitu heuristik, mengumpulkan data-data, kritik sumber, menganalisis sumber, interpretasi, menafsirkannya, dan historiografi, penulisan ulang. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Di bagian pembahasan ini ada 2 poin. Poin pertama yaitu hijrahnya pasukan Siliwangi pada masa revolusi fisik. Nah, setelah dilakukannya perjanjian Renville, yang dimana isi perjanjian tersebut adalah pihak Indonesia atau pasukan Siliwangi yang ada di wilayah kekuasaan Belanda di Jawa Barat harus ditarik mundur untuk menjaga daerah status quo atau garis yang memisahkan antara Indonesia dan Belanda. Pihak pasukan Siliwangi yang merasa telah kehilangan wilayah gerilyanya sebagai tempat perang untuk melawan Belanda harus terpaksa meninggalkan daerahnya di Jawa Barat ke wilayah-wilayah yang masih ada di bawah negara Republik Indonesia ini. Di perjanjian Renville tersebut, wilayah di Jawa yang masih di bawah kekuasaan Indonesia adalah wilayah Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, perjanjian Renville ini secara positifnya yaitu Indonesia mendapatkan pengakuan de jure atau pengakuan secara hukum dari Belanda, sedangkan negatifnya Indonesia harus kehilangan wilayah-wilayah yang sangat penting
bagi Indonesia itu sendiri, seperti wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Karena di wilayah Jawa Barat tersebut adalah tempatnya pasukan Siliwangi untuk melakukan gerilya melawan pasukan Belanda. Yang hal ini secara tidak langsung membuat Belanda mempersempit gerak pasukan Indonesia yang akhirnya dapat mengancam kedaulatan Indonesia tersebut. Perjanjian Renville ini akhirnya mematahkan semangat juang pasukan Indonesia, terutama pasukan Siliwangi yang harus meninggalkan wilayahnya atau wilayah tanah airnya ke wilayah yang masih dalam kekuasaan Indonesia. Yang pada akhirnya perintah hijrah pun dilaksanakan. Sebagian besar pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tetapi ada sebagian kecil pasukan Siliwangi yang hijrah ke Banten. Poin yang kedua yaitu penumpasan PKI di Madiun. Pada tanggal 18 September tahun 1948, pihak Indonesia mengalami musibah lagi, yaitu PKI mulai memberontak di daerah Madiun dengan bertujuan untuk mendirikan sebuah negara komunis di Indonesia yang mengubah pemerintah Indonesia menjadi pemerintah komunis. Pemberontakan ini terjadi setelah lengsernya kabinet Amir Syarifuddin yang dinilai telah melakukan pelonggaran bagi Belanda dalam perjanjian Renville, karena perjanjian Renville ini adalah perjanjian yang merugikan Indonesia, seperti wilayah-wilayah penting bagi Indonesia harus diserahkan kepada Belanda. Nah, dari sini kabinet Amir Syarifuddin pun dilengserkan dan diganti oleh kabinet Hatta yang tidak diisi sama sekali oleh kabinet Amir Syarifuddin. Disinilah mulailah kecemburuan di antara kabinet Amir Syarifuddin dan kabinet Hatta. Apalagi setelah Musso datang ke Indonesia setelah belajar dari Rusia, Musso ini menganggap bahwa pergantian kabinet ini adalah kesalahan besar bagi pemerintah Indonesia, sehingga Musso pun mengambil alih komandan pasukan dengan mendirikan sebuah negara Soviet atau negara komunis di Madiun. Nah, tentara yang dibentuk oleh Musso adalah Front Demokrasi Rakyat atau disingkat oleh FDR. Nah, pasukan FDR ini merencanakan kota Solo sebagai pelindung agar rencana mereka tidak ketahuan dalam mendirikan negara komunis di Madiun. Nah, di kota Solo ini FDR melakukan demonstrasi seperti pemogokan atau penyerbuan massal yang ada di kota Solo tersebut, sehingga membuat pasukan Siliwangi yang baru hijrah dari Jawa Barat harus ditugaskan kembali untuk membersihkan FDR di kota Solo. Setelah membersihkan kota Solo, FDR atau PKI ini yang sudah dianggap membahayakan kedaulatan Indonesia ini harus dibersihkan. Oleh sebab itu, pasukan Siliwangi yang tadinya hanya diperintahkan untuk hijrah harus berperang kembali melawan FDR atau PKI di Madiun. Dengan keunggulannya yaitu memiliki pengalaman perang sebelumnya, yaitu perang melawan Belanda, pasukan Siliwangi pun memenangkan pertempuran tersebut dan kembali menguasai Madiun serta menawankan Musso dan Amir Syarifuddin karena telah menjadi cikal bakal pemberontakan tersebut. Di bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal ini adalah bahwa pasukan Siliwangi ini sangat memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, seperti melawan Belanda dengan menggunakan strategi gerilyanya yang sistematis dan teratur. Selain itu, pasukan Siliwangi juga terlibat dalam penumpasan PKI Madiun. Hal ini yang menegaskan bahwa pasukan Siliwangi juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Demikian jurnal yang telah saya bahas ini. Apabila ada salah kata dari saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.